Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan yang lalu pernah dibahas surat Fatir, surat ke-35 ayat ke-29. Walaupun sudah dibahas, di sini akan kita ulang lagi. Namun akan saya fokuskan ke masalah kalimat terakhirnya ya. Kalimat terakhir itu yarjuna tijaratan lan taburo. Ini ya. Jadi masalah perniagaan. Karena nanti juga akan saya angkat hadis ya, yang terkait dengan masalah ini, masalah perniagaan ini ya. Namun dengan istilah atau kalimat yang berbeda, tetapi esensinya sama gitu. Intinya kalau berbicara masalah perniagaan ini tentunya berbicara masalah pengorbanan ya. Ada pengorbanan nilai dan harga gitu. Price dan value ya. Price itu sejumlah pengorbanan yang dikeluarkan guna mendapatkan nilai. Nilai itu value, artinya kemampuan untuk menciptakan suatu keadaan gitu. Jadi dengan mengeluarkan price akan mendapatkan nilai gitu. Nah, kalau mau lebih dalam lagi itu nilai itu bersifat tetap ya, objektif. Artinya ada price atau tidak, ada pengorbanan atau tidak, nilai tetap sama gitu. Nilai tetap ada, yaitu ada kemampuan untuk menciptakan suatu keadaan. Ya contohnya nilai semangkok bakso, itu kemampuannya adalah bisa membuat orang kenyang gitu. Itu nilainya. Artinya ada yang beli atau tidak ada beli, tetap dia punya nilai. Ada atau tidak ada orang yang membeli atau mengeluarkan price atau mengeluarkan pengorbanan, dia tetap punya nilai gitu. Nah, ketika price dan nilai itu saling bertukar, itulah dalam ruang lingkup perniagaan itu. Itu sebagai contoh saja di bidang jual beli ya, atau ekonomi ya. Tapi di sini saya akan mengajak ke sesuatu yang lebih luas jangkauannya. Artinya meliputi semesta angkasa dan bumi, ya khususnya di bumi ya. Tentang perniagaan ini. Kita lihat lagi ayatnya itu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Ini kalau dilihat dari kalimat sudah pernah disampaikan juga, kalimat campuran ya. Kalimat campuran itu terdiri dari unsur-unsurnya, yaitu mubtada dan khobar, di mana khobarnya pun merupakan kalimat ya, merupakan kalimat sempurna. Jadi ada kalimat kata benda, kalimat kata kerja, dan kalimat campuran. Masing-masing punya ciri atau unsur yang berbeda-beda ya. Dimana di kalimat campuran ini ada pokok dan keterangan. Pokoknya itu atau mubtadanya itu dari mulai alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Itu pokoknya ya. Nah, keterangannya itu atau khobarnya yaitu yarjuna tijaratan lan taburo. Itu terbagi dua ya. Jadi di sini keterangannya pun merupakan kalimat ya, yaitu kalimat kata kerja di sini ya. Subjeknya hum, objeknya tijaratan lan taburo ya. Dari situ bisa kita terjemahkan. Namun sudah kita ketahui terlebih dahulu arti secara bahasanya atau pengkamusannya ya. Sebelum dilanjut, kenapa saya selalu ya
saya selalu menyampaikan ayat-ayat ini, pendekatan-pendekatannya itu selalu secara tata bahasa, secara bahasa. Kenapa? Karena dengan menggunakan pendekatan tata bahasa atau bahasa ini, bahasa Al-Quran ini, saya pribadi itu merasakan bisa lebih dekat dengan ayat gitu. Ketika menyampaikan, ketika ngobrol, ketika ngomong, itu lebih dekat ke ayat gitu. Daripada ngomong tinggi-tinggi, ternyata jauh dari ayat gitu. Lebih baik pendekatan melalui bahasa, karena bisa lebih dekat kepada ayat gitu. Artinya ngomong harus ada data, ngomong ada ayatnya. Kalau ngomong ketinggian, nanti dikhawatirkan malah jauh dari ayat. Nah, ayatnya mana? Datanya mana gitu. Itu sebenarnya. Kalau soal nanti kelanjutannya atau turunan maknanya itu berbicara masalah tafsir ya, atau penafsiran, tentunya yang harus dibangun adalah disiplin nilai-nilai ilmunya, yaitu ilmu tafsirnya itu. Dibangunlah secara metodologinya, sistematika, analitika, objektivita, itu namanya membangun satu penafsiran. Itu sebagai kelanjutan dari pendekatan tata bahasa tadi gitu. Nah, saya menyampaikannya selalu pendekatan secara bahasa gitu. Soalnya kalau langsung ke penafsiran, ketika ditanya dari mana ini, kok bisa penafsiran seperti itu, ya baru kembali ke tata bahasa gitu. Kebanyakan orang itu, kawan-kawan, dia langsung ke penafsiran. Ketika ditanya dari mana kok bisa menafsirkan seperti itu, bingung gitu, karena nggak ngerti tata bahasanya ya. Kembali di sini, pokok kalimatnya itu alladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Jadi kita lihat alladzina ini isim mausul ya. Isim mausul itu kata pengait ya. Kata pengait. Itu kaitannya ke kalimat selanjutnya. Yatluna kitabullah. Yatluna itu dari tala yatlu, tilawatan, artinya membaca ya. Namun arti secara bahasa Indonesia membaca ini ketika dalam rangka yarjuna tijaratan lantaburo, itu makna membaca itu tidak cukup ya. Tidak cukup. Apalagi hanya membunyikan gitu. Membaca Al-Quran atau membunyikan Al-Quran dalam rangka mengharapkan tijaratan lan taburo. Ini kan konsep besar ini. Perniagaan yang tidak akan binasa, tidak akan bangkrut gitu. Berarti kan tidak sekedar membaca gitu maksudnya. Maka di sini kita pakai arti yang sama dengan rottala ya. Rottala yurottilu tartilan ya. Seperti yang dijelaskan dalam surat Muzammil ya. Surat Muzammil itu warattilil qur'ana tartilan. Jadi rottala yurottilu itu artinya ta'annaqa fi tilawatihi ya. Ta'annaqa fi tilawatih ya. Artinya sebenarnya teliti dalam membaca. Masih ada membacanya juga, tapi ada penelitian di dalamnya gitu. Jadi ada risetnya, ada risetnya gitu loh. Bukan sekedar membaca, tapi ada riset yang dilakukan di dalamnya gitu. Makanya di sini artinya sama dengan melakukan studi gitu. Ya tetap ada membacanya juga, tapi dalam rangka itu tadi yarjuna tijaratan lan taburo itu tidak cukup sekedar membaca, tapi ada riset ya, atau lebih urgennya ke risetnya atau studinya gitu. Itu ya kadang-kadang sering saya sampaikan itu bahasa Indonesia ini tidak cukup ya. Sebenarnya banyak tidak cukup untuk menerjemahkan Al-Quran. Karena satu kata dalam Al-Quran saja itu harus direpresentasikan dengan banyak kalimat ya. Banyak kalimat yang bisa mewakili maknanya gitu, maksudnya gitu. Seperti nanti dalam hadis juga ini. Nantilah ya.
Jadi itu ya, sudah bisa dipahami ya. Tala yatlu itu kita pakai arti yang sama dengan rottala yurotilu. Ya, jadi ta'annaqo fi tilawatih. Teliti dalam membaca atau melakukan studi. Jadi sesungguhnya orang-orang yang melakukan studi kitab Allah gitu. Melakukan studi kitab Allah wa aqamus sholata. Ini dilanjutkan selalu digandeng dengan aqamus sholat. Jadi selanjutnya aqamu ya, di sini subjeknya hum ya. Dari aqama yuqimu iqamah ya. Menegakkan dari koma yaqumu qauman. 3 huruf itu koma yaqumu qauman. Tambahan 1 af'ala yuf'ilu if'alan. Aqama yuqimu iqamatan. Artinya menegakkan atau melaksanakan. Selanjutnya melaksanakan atau menegakkan sholat. Sholat itu harus mi'rajul mukminin ya, fungsinya itu sebagai teknik atau alat naik mukmin. Mukmin itu diketahui ya, sudah diketahui, sudah maklum, yaitu orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup bima unzila ilaika ila rasulillah ya. Berpandangan bersikap hidup dengan apa yang diajarkan Allah kepada semua para rasulnya. Jadi menegakkan sholat satu pembinaan iman gitu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, yaitu anfaqu. Hum juga di sini, humnya itu merujuk sama ke alladzina yatluna kitaballah ya. Anfaqu ini anfaqo yunfiqu infaqon ya. Artinya mengeluarkan anggaran. Di sini kata kerja telah, anfaqu, mereka mengeluarkan anggaran. Jadi untuk studi kitab Allah yang dilanjutkan dengan sholat, untuk itu mereka mengeluarkan anggaran dari apa yang razaqnahum sirran wa alaniyatan, dari apa yang kami karuniakan kepada mereka secara sembunyi. Sirron ya, sirron itu secara rahasia ya, sirron. Alaniyatan ini secara terang-terangan gitu. Jadi boleh berinfak itu secara sembunyi dan secara terang-terangan gitu. Kan kebanyakan banyak sekarang ini tidak mau riya ya, tidak mau terang-terangan karena takut riya. Ternyata di Al-Quran itu bahkan dijelaskan, diberitakan bahwa ada orang-orang yang anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Yang penting itu memberikan contoh kepada yang lain agar menginfakkan juga apa yang dikaruniakan kepada mereka. Itu fungsi terang-terangan tadi ya. Lalu kita lihat juga razaqnahum ya. Razaqnahum itu dari razaqo yarzuqu, razqan. Artinya memberi rizki. Ya, kalau razaqo memberi rizki. Di kamus yang sama, di kamus Al-Munawir ya. Ruziqo itu dikaruniai. Jadi kalau ini kan bentuk pasif ya. Bentuk aktifnya atau bentuk biasanya razaqo. Bentuk pasifnya ruziqo, dikaruniai. Kalau razaqo memberi rizki, ruziqo dikaruniai. Berarti razaqo bisa berarti mengkaruniai gitu. Karena ruziqo dikaruniai. Kalau razaqo jadi bisa mengkaruniai gitu. Itu kata kerjanya ya. Sekarang kita lihat kata bendanya. Rizqun jamaknya arzaqun. Nah, ini artinya kullu tantafi'u. Tantafi'u.
Jadi kata bendanya rizkun, jamaknya arzakun. Artinya sama dengan kullu ma tantafi'u. Setiap apa yang Anda ambil manfaatnya. Ya. Sini aja ya. Setiap apa yang Anda ambil manfaatnya. Nah, itu secara itu ya pengertiannya global ya kalau rizki itu. Jadi bukannya uang aja gitu. Selama ini kan pemahamannya itu dapat rezeki berarti dapat uang gitu. Kalau pengertian dalam ini rizkun jamaknya arzakun itu kullu ma tantafi'u. Ya. Artinya setiap apapun yang Anda ambil manfaatnya. Ya bisa handphone, bisa termasuk bisa YouTube ini juga. Kalau bisa diambil manfaatnya, ya itulah rezeki gitu. Jadi ada manfaat, lawan dari manfaat itu apa? Mudorot ya. Jadi itu pun bukan sekedar sampai di sini. Tentunya lihat di ayat yang kemarin ya. Walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi harus ada manfaatnya di fina sama dengan di fisabilillah gitu maksudnya. Itu namanya rezeki dari Allah. Apa yang bima razaqnahum. Mengeluarkan anggaran dari apa yang kami karuniakan kepada mereka secara rahasia dan terang-terangan gitu. Baik secara rahasia maupun terang-terangan. Itu dikeluarkan anggaran untuk itu, untuk studi kitab Allah ya. Nah, itu dalam rangka mereka itu yarjuna tijaratan lan taburo. Yarjuna, roja yarju, rojaan, mengharapkan ya. Tijaratan itu perniagaan ya. Mana ini? Tijaratan. Tijarotun. Cuman perniagaan. Oh, ini dia ya. Nyelip tijarotun. Tijarotun itu perniagaan. Lan taburo. Taburo itu dari baro, ya buru, bauron atau bawaron. Seperti yang ayat kemarin itu sudah jelaskan kan? Alam taro ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawari. Darul bawari, negeri kebinasaan. Jadi bawari itu masdarnya. Ya, di sini kata kerjanya baro ya buru, bauron bawaron. Binasa. Jadi perniagaan yang tidak akan binasa gitu. Perniagaan apa? Di ayat lain juga ada jelaskan, maukah aku tunjukkan perniagaan yang tidak akan rugi? Ya, di ayat lain juga ada itu, nanti lain waktu kita bahas ya. Nah, ini yang dimaksud dengan perniagaan yang tidak akan rugi atau binasa ya. Di sini sudah diangkat hadis, tapi sebelumnya saya akan mengangkat juga surat At-Taubah ya. Tapi nanti lain waktu dibahas. Di sini sekilas saja surat At-Taubah ayat 111 ya. Sering disampaikan tetapi belum dieksplor ayatnya ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Tulis sini ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum
objeknya ini anfusahum wa wa lahum bi anna lahumul jannah lahumul bi anna lahumul jannah jannata. Ada kalimat selanjutnya di sini. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'ani. Ini di sini berhubungan dengan perniagaan yang dimaksud tadi ya, perniagaan yang dimaksud perniagaan yang tidak akan binasa, tidak akan rugi, tidak akan bangkrut. Jadi bukan perniagaan dalam arti ekonomi, ya. Walaupun di dalamnya juga ada termasuk itu dalam konsep ini ya, dalam konsep perniagaan yang tidak akan binasa ini gitu. Tapi bukan sekedar atau semata-mata, itu hanya bagian kecil saja ya. Berharap atau mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Sesungguhnya Allah istaro yastari istiroan, menukar, membeli, membarter ya, dari orang-orang mukmin, minal mukminina. Apanya yang dibarter yaitu ini objeknya, anfusahum wa amwalahum ya, anfusahum wa amwal. Anfusin dari nafsun ya. Nafsun bisa diri, bisa hawa nafsu ya. Karena di ayat lain juga ada mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu ya. Sesungguhnya nafs ya, nafsu, jadi hawa nafsu gitu. La'ammaratun bisu, benar-benar yang menyuruh atau mengajak kepada su. Asu itu kejelekan ya, keburukan. Jamaknya anfusun. Jadi di sini maksudnya itu hawa nafsu ya, atau subjektivisme ya, selera hati. Kalau amwal sudah jelas ya, harta benda gitu, harta benda mereka. Itu yang dibarter ya. Nah ayat ini nih, ayat jangan diterjemahkan datar ya maknanya ini, karena walaupun tidak ada jual beli, tidak ada perniagaan antara Allah dengan mukmin tadi itu, tetap semua milik Allah gitu. Cuma di sini Allah ingin menunjukkan bahwa mukmin itu harus berkorban gitu maksudnya. Allah punya kehidupan jannah atau konsep jannah, mukmin punya anfusahum wa amalahum gitu. Nah, dibarter gitu, ditukar. Jadi yang Allah mau tunjukkan di sini adalah hendaknya mukmin itu berkorban lah gitu. Berkorban. Jadi perumpamakan sebagai sebuah perniagaan, karena di dalamnya ada ikatan janji, ada tukar menukar gitu, ada price dan value gitu. Kalau value itu milik Allah, walaupun pada hakikatnya semua milik Allah, tapi dalam konteks ini Allah ingin menunjukkan bahwa ini loh, Allah punya nilai, yaitu kehidupan jannah. Price-nya itu anfusahum wa amwalahum. Hendaknya orang-orang mukmin itu menukar. Jadi sesungguhnya Allah membarter dari orang-orang mukmin, yaitu diri mereka atau subjektivisme mereka dan harta benda mereka. Dengan apa membarternya? Dengan jannah itu bagi kehidupan mereka gitu. Dan sampai sini sudah kelihatan kan yang dimaksud perniagaan, ada tukar menukar, semacam jual beli, tetapi bukan dalam arti ekonomi ya. Ada yang dikorbankan berupa price untuk mendapatkan nilai gitu, value, yaitu kemampuan untuk menciptakan suatu keadaan atau suatu kehidupannya. Nah ini kan berhubungan dengan perniagaan. Ada hadis yang menggambarkan esensi yang sama tetapi dengan cerita yang berbeda atau dengan kalimat yang berbeda, yaitu hadis dari Anas ya, Anas bin Malik
An Anas bin Malikin, ya, dari Anas anak Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in qamatis saah. In qamatis saatu, atau dibaca in qamatis saah. Nah, qomat ini dari qoma yaqumu qauman, itu artinya berdiri, tegak. Kalau qomat berarti subjeknya hiya, ya. Hiya itu maksudnya adalah saah di sini. Jadi kata kerja bentuk hiya tanpa subjek di sini karena subjeknya langsung disebut saah. Saah itu saat, waktu, ya. Saah waktu ini yang dimaksud adalah kiamat, ya. Karena di kamus juga disebutkan as-saatu itu sama dengan al-qiyamah, yaumul qiyamah, ya. Nah, di hadis ini nanti ada lafaz lain, yaitu lafaz dari Ahmad, ya, Imam Ahmad. Itu di sini langsung disebut qiyamah di sini. Nah, ini kan kata dalam secara bahasa kan kata kerja telah, ya. Cuman jangan diterjemahkan sebagai kata kerja telah, atau jangan diterjemahkan telah tegak gitu, jangan. Karena bisa bermakna juga ini hampir, ya, hampir tegak. Seperti contoh ketika iqomat sebelum sholat, ya, qodaqomati, ya, qodaqomati sholat, ya. Sesungguhnya sholat hampir terlaksana, gitu artinya. Jadi hampir, ya, hampir terlaksana atau hampir tegak gitu. Harus diterjemahkan itu, ya, bukan telah, ya. Jika kiamat hampir terlaksana, jika kiamat hampir tegak, ya. Wa fi yadi ahadikum, sedangkan di tangan di antara kalian ada fasilah. Fasilah itu bibit kurma, ya. Bibit kurma. Fasilatun bibit kurma atau anak pohon kurma yang diambil dari induknya. Ngomong-ngomong soal kurma, ada lagi juga hadis pernah disampaikan kan, kurma. Mukmin itu ibarat pohon kurma yang batangnya kuat, cabangnya menjulang ke langit. Dan salah satunya sifatnya tidak bisa ditunggangi oleh tanaman pengganggu. Jadi bicara nanti konteksnya sebenarnya bicara masalah mukmin yang di dalam fidunya hasanah gitu. Jadi fidunya hasanah ada mukmin, kehidupan mukmin gitu. Jadi dilambangkan atau diperumpamakan sebagai ya, bibit kurma berarti bibit-bibit yang mau beriman gitu. Kembali ya ke sini. Sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma, fa in istata'a an la taquma hatta yagrisaha fal yagrisha. Maka jika istata'a yastati'u istita'an, bisa atau dapat, ya, artinya itu. Istata'a yastati'u, mana ya? Ini ya, istata'a yastati'u istita'an, dapat atau bisa. Nah itu dia bisa, artinya dia tuh yang megang kurma tadi, dia megang bibit kurma tadi, ya. Maka jika dia bisa, alla taquma hatta yagrisaha, bahwa tidak akan terlaksana kiamat tidak akan tidak terlaksana sampai atau sebelum yagrisaha, dia menanamnya, gorosa yagrisu, gorsan atau menanamnya, dia menanamnya, fal yagrisha, maka hendaknya dia menanamnya. Artinya walaupun kiamat hampir terlaksana, sementara kita punya bibit kurma dan bisa ditanam gitu, ditanam gitu. Walaupun sebenarnya secara logika nggak bakal tumbuh, karena besok misalnya kiamat, sebentar lagi kiamat. Menanam itu boleh jadi tidak akan tumbuh gitu, tidak akan tumbuh subur dan berbuah gitu.
Itu tetap tanam, tetap harus ditanam gitu. Walaupun kiamat sudah dekat. Ya. Nah, dengan lafaz Ahmad ini, in qamat ala ahadikumul qiyamah wa fi yadihi. Nah, jika kiamat hampir terlaksana atas salah seorang di antara kalian, sedangkan di tangan kalian ada fasilah lagi di sini. Ada fasilah itu bibit kurma, maka hendaknya dia menanam atau hendaknya tanamlah dia gitu. Tanamlah bibit itu gitu. Ini kalimat perintah tak langsung ya, perintah kepada pihak ketiga. Jadi sama ya. Tapi di sini kelihatannya bedanya kalau di hadis Nabi ini untuk keseluruhan ya. Dalam arti secara umum, kalau yang lafaz Ahmad ini untuk pribadi ya. Artinya berarti untuk mempersiapkan kematian gitu. Ya. Jadi walaupun kematian sudah dekat, kalau kita punya bibit kurma, maka tanamlah itu gitu. Jadi bibit kurma yang ditanam itu sebagai simbol atau perumpamaan dari pembinaan mukmin-mukmin generasi baru lah gitu. Kalau bisa ditanam, tanam gitu. Itu kan perlu pengorbanan, ada pemupukan, ada pengairan, ya kan? Itulah, dengan redaksi yang berbeda tetapi esensinya sama, yaitu pengorbanan price untuk mendapatkan nilai. Itu poinnya ya. Sebenarnya di materi nilai dan harga iman itu sudah ya. Tapi kan rinciannya, nah ini salah satu rinciannya ini. Konsep perniagaan yang tidak akan binasa, yaitu dengan mengorbankan segenap kemampuan. Kalau dihubungkan dengan ayat yang kemarin itu, walladzina jahadu, segenap kemampuan untuk mencetak bibit-bibit baru ya. Mencetak bibit-bibit baru, bibit-bibit mukmin, walaupun itu kita sudah menghadapi dekat kiamat, sementara masih ada bibit kurma, walaupun bisa juga diartikan sebenarnya bibit-bibit tumbuhan juga bisa, tapi dalam konteks hubungan dengan hadis yang lain bahwa pohon kurma itu perumpamaan dari orang-orang mukmin yang penjelasannya sudah dijelaskan, maka bibit-bibit baru yang mau tumbuh menjadi orang-orang yang berpandangan bersikap hidup, tanamlah, bina lah gitu. Jadi berarti di sini menunjukkan betapa pentingnya ya. Menunjukkan betapa pentingnya pembinaan iman gitu. Generasi baru. Makanya di sini harus ada mimma razaqnahum. Jadi secara konsep itu seperti itu. Bagaimana pelaksanaannya? Ya awali dengan rumah tangga. Adakan, bangun kelas ya. Kelas belajar mengajar Al-Quran. Karena harus ada yang namanya yatluna kitabullah ini. Wa aqamus sholat. Untuk sholat harus melalui yatluna kitabullah. Melakukan studi kitab Allah. Baru melaksanakan sholat. Untuk itu korbankan. Bagaimana kalau nggak bisa? Oh saya nggak mampu. Atas dasar ketidakmampuan, kerahkan seberapapun kemampuan yang kita miliki dalam diri kita. Kerahkan semuanya. Walazina jahadu fina. Kemarin ada yang nanya, bagaimana dengan pintu surga itu kan ada banyak, tidak selalu melalui jihad gitu. Misalnya berbuat baik pada orang tua di rumah tangga dan sebagainya, kan bisa juga masuk surga tanpa berjihad gitu. Nah, di sini saya jawab, jangan memisahkan antara jannah dengan jihad ya. Dalam arti kalau tidak melalui jihad ada jalan lain gitu. Semua itu harus berjihad. Ya. Semua itu harus melalui jalan Allah. Jihad itu kan berusaha bersungguh-sungguh semua aspek.
ya. Waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jadi harus melalui jihad semua itu. Jangan orientasinya jihad itu ke perang terus ya. Walaupun nanti ada juga aspek peperangan di situ. Konsep peperangan itu seperti apa, turunan maknanya nanti. Memang ada konsep peperangan, bagaimana kita bertahan dan harus berperang. Itu sudah di surat At-Taubah 111 itu sudah dijelaskan secara tegas itu sebenarnya. Cuma nantilah itu dibahas secara khusus ya. Jadi kembali, jihad itu bukan hubungan langsung hanya perang saja gitu. Tapi semua aspek itu harus dengan jihad ya, fisabilillah ya. Jadi jangan dihubungkan, jangan dikotomikan antara jihad dan cara lain kepada kehidupan jannah atau surga tadi itu. Ya. Itu ada tadi tempo hari pertanyaan itu. Bisa nggak selain dengan melalui jalan jihad, ada nggak cara lain untuk masuk surga gitu? Ini kan membuat dikotomi namanya. Maka perlu adanya kritisi di situ ya. Kritisi. Ini juga sekalian juga yang namanya wujud kehidupan fid dunia hasanah atau kehidupan jannah, di dalamnya ada orang mukmin yang berperan aktif di dalamnya, sekaligus untuk kritisi ya. Kritik kepada orang yang menganggap dunia itu tidak penting. Dunia tidak penting maka harus ditinggalkan. Yang penting hanyalah akhirat ya. Tarokan dunia ilal akhirat. Meninggalkan dunia kepada akhirat. Justru kan di Quran tuh ada fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tidak berbicara akhirat karena kalau dunia sudah beres, fi dunia hasanah, otomatis wa fil akhirati hasanah. Jangan seperti yang dijelaskan kemarin, Anisa, wal balinda dan sebagainya itu menghiasi hubu syahwat linas ya. Itulah mataul hayati dunia. Sama-sama dunia, tetapi itu nilainya mataul hayati dunia, sudah dijelaskan kan? Bukan fit dunia hasanah. Nah, mukmin tuh harus fit dunia hasanah ya. Itu ya sekilas tentang konsep perniagaan yang tidak bakal rugi. Bagaimana tidak bakal binasa kalau semua menerapkan, ada kelas belajar mengajar Quran di seluruh pelosok, di tiap-tiap rumah, mengundang kepastian Allah, tegaknya satu kehidupan di dunia hasanah. Itu saling menghambur kasih sayang, saling menghormati, saling memenuhi harapan dan sebagainya. Timbullah suatu kemakmuran di dalamnya gitu. Karena masing-masing menerapkan proses yang harus diterapkan, proses dari awal sampai terwujudnya satu kemakmuran di dunia hasanah. Ya. Itu ya hadis yang ada korelasinya dengan ayat Al-Quran. Jadi inilah yang saya sering sampaikan itu, menilai hadis itu relevan atau tidak dengan ayat harus disandingkan, diteliti. Itu yang dinamakan melakukan studi kitab Allah ya, termasuk meneliti hadis ya. Jangan bicara hadis tapi nggak ada ayatnya gitu maksud saya. Walaupun dengan kalimat yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, tapi esensinya sama nggak dengan ayat. Kembali ya, itu masih kan berulang lingkup bicara masalah perniagaan yang tidak akan binasa kan. Jadi ada yang harus dibarter, yaitu anfus dan amwal. Tanpa itu bukan konsep perniagaan yang tidak akan binasa ya. Tanpa itu tidak akan terlaksana, tidak akan bisa gitu. Saya rasa itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya nanti bisa dibahas berulang-ulang di kesempatan lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.